Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Sang Zodiak. Zodiak merupakan simbol kelahiran setiap manusia. Maka dari itu, saya akan membahas ramalan zodiak Gemini menurut penglihatan mata batin saya. Seperti biasa, saya akan membahas tentang kehidupan, percintaan, dan keuangan yang sedang kamu jalani. Sekali lagi saya katakan, ini tidak mencakup perorangan ya saudara-saudara. Anggap saja hiburan semata. Untuk kalian yang pertama kali hadir di channel ini, besar harapan saya kepada kalian untuk like dan subscribe channel Sang Zodiak. Semoga semesta membalas semua kebaikan kalian dengan pahala yang berlipat ganda dan dipenuhi dengan kebahagiaan. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan informasi video terbaru dari saya. Di akhir video kita akan melihat keberuntungan atau rezeki apa yang menghampiri zodiak Gemini dalam waktu dekat ini. Dan di akhir video juga saya akan memberitahukan pesan semesta yang akan disampaikan kepada dirimu. Simak baik-baik videonya, jangan di skip biar kalian tidak gagal paham. Mari kita mulai dengan membahas kehidupan kalian terlebih dahulu. Di depan saya sudah ada kartu tarot yang saya acak ya, saudara. Sebentar. Sebelumnya saya akan meminta izin kepada para Gemini agar saya bisa menarik energinya dan saya bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Baik, langsung saja saya mulai. Izinkan saya menarik energimu, agar saya bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam kehidupanmu. Inilah kartu yang keluar dalam kehidupan. Queen of Swords. Berikan saya waktu sebentar. Di dalam kehidupan, sepertinya kamu sedang dihadapkan dengan situasi yang benar-benar tidak menyenangkan yang saya lihat. Ada seseorang yang menuduhmu mencuri, padahal kamu sama sekali tidak melakukan hal tersebut. Kejadian ini mungkin dimulai dari kesalahpahaman kecil yang dibesar-besarkan, atau karena ada pihak yang memang punya niat buruk kepadamu. Rasanya kamu merasa sangat kecewa, karena tuduhan ini bukan hanya merusak reputasimu, tapi juga membuatmu sedih, karena orang-orang di sekitarmu jadi memandangmu berbeda. Mungkin kamu sempat bertanya-tanya, kenapa hal seperti ini bisa menimpamu? Di satu sisi, kamu merasa marah, tapi di sisi lain, kamu juga bingung bagaimana cara menghadapi ini. Situasi ini bikin mentalmu terkuras, dan kepercayaan dirimu goyah. Kamu sebenarnya ingin membuktikan bahwa kamu tidak bersalah, tapi kadang orang lebih cepat percaya pada gosip daripada mencari kebenaran. Alhasil, kamu merasa sendirian menghadapi masalah ini dan jadi merasa kehilangan dukungan dari orang-orang yang kamu anggap dekat selama ini. Di dalam kehidupan Gemini yang saya lihat sepertinya hatimu lagi kecewa ya brother. Mau bingung antara bimbang lah ini ya. Ada seseorang yang menuduhmu mencuri lah kita katakan di sini ya. Padahal kamu sama sekali tidak melakukan itu ya. Ini mungkin faktor iri atau cemburu atau mau menjatuhkan dirimu ya. Ataupun cemburu karena kamu di atas dia lah ibarat katanya. Mau membuktikan tapi bingung. Gak ada bukti. Setelah dibuktikan orang tidak percaya karena orang lebih mendengar omongan daripada bukti kebenaran ya. Dan solusi dari saya yaitu tetaplah tenang dan jangan sampai terpancing emosi. Bicaralah dengan orang yang menuduhmu, jelaskan posisimu dan ceritakan fakta sebenarnya dengan bukti yang akurat. Jangan ragu untuk cari dukungan dari orang yang benar-benar mengenal dan mempercayaimu. Kuatkanlah dirimu dan ingatlah bahwa waktu akan mengungkap kebenaran. Begitulah penglihatan saya untuk
kehidupan zodiak Gemini dan solusi dari saya. Kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu tentang percintaan. Saya akan menyisikan kartu ini. Kita lanjut ke topik selanjutnya ya saudara, yaitu tentang percintaan. Baik, langsung saja saya mulai. Izinkan saya menarik energimu agar saya bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam percintaanmu. Inilah kartu yang keluar dalam percintaan. Six of Cups. Berikan saya waktu sebentar. Di dalam percintaan, dalam hubungan asmara, kamu mungkin sedang berada di fase yang penuh dengan kesedihan yang saya lihat. Mungkin hubungan yang selama ini kamu harapkan bisa berjalan baik, ternyata penuh dengan kesulitan. Pasanganmu seringkali terlihat kurang peduli, atau mungkin ada jarak yang semakin terasa di antara kalian. Kamu merasa sudah memberikan yang terbaik, tapi tampaknya pasanganmu kurang memahami usahamu. Mungkin dia terlalu sibuk dengan kehidupannya sendiri, atau ada hal lain yang membuat dia tidak memberikan perhatian yang sama seperti yang kamu berikan. Sedihnya lagi, kamu juga jadi merasa sendirian, walaupun sebenarnya kamu punya pasangan. Kamu mulai mempertanyakan, apakah hubungan ini benar-benar layak untuk diperjuangkan atau tidak? Rasa sedih yang kamu rasakan sekarang mungkin tidak hanya membuat hatimu berat, tapi juga mempengaruhi keseharianmu. Seolah-olah kebahagiaan yang kamu cari tidak bisa kamu temukan di dalam hubungan ini. Di dalam percintaan Gemini yang saya lihat sepertinya kamu sudah mulai risih ya dengan pasangan ya. Karena setiap kali pasanganmu seringkali terlihat kurang peduli di matamu ya. Padahal kamu sudah memberikan kasih sayang, perhatian kepada dia, tapi respon dia malah tidak ada timbal baliknya kepada dirimu ya. Dan pikiranmu mulai mempertanyakan apakah hubungan ini bisa dipertahankan atau tidak. Itulah yang selalu muncul dalam hubunganmu ya. Mungkinkah kamu sudah jenuh kepada dia, ataupun bosan, ataupun sakit hati ya. Dan solusi dari saya yaitu, cobalah untuk duduk bersama pasanganmu dan bicarakanlah perasaanmu secara jujur tanpa menuntut atau menyalahkannya. Lihat, apakah dia juga merasa ada yang perlu diperbaiki dalam hubungan ini. Jika kamu sudah berusaha tapi tidak ada perubahan, mungkin saatnya kamu mempertimbangkan apa yang terbaik untuk dirimu sendiri. Begitulah penglihatan saya untuk percintaan zodiak Gemini dan solusi dari saya. Kita lanjut ke topik yang selanjutnya ya, saudara-saudara, yaitu tentang keuangan. Kita lanjut ke topik yang ketiga. Baik, langsung saja saya mulai. Izinkan saya menarik energimu agar saya bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam keuanganmu. Inilah kartu yang keluar dalam keuangan. The Emperor. Berikan saya waktu sebentar. Di dalam keuangan, sepertinya masalah keuangan kamu seperti ada beban yang cukup berat belakangan ini yang saya lihat. Pengeluaran yang tak terduga bisa jadi sedang menguras tabunganmu, atau ada tanggung jawab finansial yang membuat kamu merasa tertekan. Setiap kali kamu merasa ingin menabung atau membeli sesuatu yang sudah lama diidamkan, selalu saja muncul kebutuhan mendesak yang membuat keinginan tersebut menjadi buyar. Kamu mungkin juga sedang merasa frustasi karena sulit mengontrol pengeluaran, apalagi dengan godaan dari barang-barang yang sebenarnya kamu inginkan. Ada rasa tidak puas yang terus menghantuimu yang saya lihat. Tapi kamu juga merasa keuanganmu terlalu ketat untuk memenuhi semua keinginan. Ini membuat kamu bingung bagaimana caranya bisa lebih bijak lagi dalam mengatur uang agar tetap stabil. Di dalam keuangan Gemini yang saya lihat sepertinya ada tekanan berat belakangan ini ya brother, karena
pengeluaran mendadak ini menguras tabunganmu ya. Sebenarnya kamu ingin membeli barang kesukaanmu ya, tapi gara-gara pengeluaran ini jadi kamu tidak jadi membelinya yang saya lihat. Dan solusi dari saya yaitu buatlah daftar prioritas. Fokuslah pada kebutuhan daripada keinginan. Dan alokasikanlah keuanganmu dengan cermat. Jangan ragu untuk menunda pembelian yang tidak penting sampai kondisi keuanganmu lebih stabil lagi. Begitulah penglihatan saya untuk keuangan zodiak Gemini dan solusi dari saya. Kita lanjut ke topik selanjutnya ya, saudara-saudara, yaitu tentang keberuntungan. Kita akan melihat rezeki atau keberuntungan apa yang menghampiri zodiak Gemini dalam waktu dekat ini. Semoga hal baik dan keberuntungan selalu menghampiri. Kita doakan bersama. Untuk keberuntungan, saya akan mengambil kartu dari atas. Inilah kartu yang keluar dalam keberuntungan. Knight of Pentacles. Berikan saya waktu sebentar. Di dalam keberuntungan, kabar baiknya, dalam waktu dekat ini, keberuntungan akan datang menghampirimu yang saya lihat. Mungkin ada peluang pekerjaan baru, proyek yang kamu tunggu-tunggu, atau bahkan kesempatan bertemu dengan orang yang bisa membantu perkembangan karirmu. Meski saat ini kamu sedang banyak tantangan, jangan sampai kamu kehilangan harapan. Keberuntungan ini hanya akan datang dari arah yang tak terduga. Jadi tetaplah buka matamu dan telingamu. Jangan ragu untuk mencoba hal baru atau menjalin hubungan dengan orang-orang yang bisa membuka jalan bagimu. Ini adalah saat yang tepat untuk berani keluar dari zona nyaman dan menerima segala kesempatan yang datang. Begitulah penglihatan saya untuk keberuntungan zodiak Gemini dalam waktu dekat ini. Kita lanjut ke topik selanjutnya ya, saudara, yaitu pesan semesta. Kita akan melihat pesan apa yang disampaikan semesta kepada dirimu. Semoga hal baik yang selalu kita terima ya. Inilah kartu yang keluar dalam pesan semesta. The Wheel of the Year. Berikan saya waktu sebentar. Semesta berpesan kepadamu. Semesta berpesan agar kamu tetap menjadi dirimu sendiri dan tidak terlalu larut dalam kesedihan. Semua kejadian yang kamu alami, baik suka maupun duka, adalah bagian dari perjalanan hidupmu yang berharga. Jadilah kuat, karena dari ujian inilah kamu akan semakin berkembang dan menemukan jati dirimu yang sebenarnya. Jangan terlalu peduli pada pandangan orang lain. Fokus saja pada kebaikan dan potensi yang kamu miliki. Begitulah pesan semesta untuk zodiak Gemini. Semoga bisa diterima dan semoga bisa dipahami. Dan inilah kata penutup dari saya. Gemini, ingatlah, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Apapun masalah yang kamu hadapi, jangan biarkan itu membuatmu menyerah. Semua yang terjadi dalam hidup ini akan berlalu. Dan kamu akan keluar dari semua ini sebagai pribadi yang lebih tangguh dan lebih bijak. Teruslah semangat, karena jalan kebahagiaanmu ada di depan sana sedang menantimu. Semoga video saya ini bermanfaat bagi kita semua, dan sampai di sinilah video saya. Salam rayu bagi kita semua. Terima kasih.